Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para sahabat sekalian, mana saja Anda berada, semoga Anda sehat-sehat selalu. Kali ini kita akan bahas tentang sedikit pengetahuan tentang mengenai dunia perdagangan di pasar berjangka. Para sahabat sekalian, jual beli kalau secara langsung berhadapan antara penjual dengan pembeli, maka jual beli yang dilakukan secara hadapan langsung seperti ini, pasarnya atau tempatnya biasanya dikenal dengan istilah pasar langsung atau pasar tradisional, di mana di situ para penjual dan para pembeli bebas melakukan transaksi apa saja dengan kondisi barang yang sudah ada di hadapan mata. Jadi bisa disaksikan langsung, khiyar merupakan khiyar majelis. Tetapi ada juga jual beli yang sifatnya itu tidak langsung. Penjual dan pembeli dipisahkan oleh suatu uang Jadi penjual dan pembeli dipisahkan oleh suatu uang sehingga pihak pembeli itu hanya bisa mengetahui barang dengan berbekal keterangan atau penjelasan yang diperoleh dari pihak penjual. Maka akad yang semacam ini biasanya masuk dalam kategori bai' mausufin fil dhimmah atau jual beli dengan menunjukkan karakteristik. Sementara kalau misalkan terjadi penyerahan yang berbasis waktu, apabila penyerahan itu berkaitan dengan masalah penyerahan barangnya, alhasil dia sudah menyerahkan harganya duluan, barangnya diserahkan kemudian, maka jual beli semacam ini masih termasuk akadnya adalah akad salam, akad jual beli besar. Tapi ada kalanya juga jual beli itu barangnya dulu yang diserahkan, terus kemudian harganya di belakang. Kalau barangnya dulu diserahkan, harganya terus kemudian harganya di belakang, maka akad jual beli semacam ini adalah masuk kelompok akad jual beli tempo atau bai' bil ajal. Nah, dunia modern saat ini, kita melakukan transaksi jual beli itu harus melalui melalui wasilah, yaitu berupa pesawat handphone atau lewat suatu situs marketplace dan lain sebagainya. Kalau jual belinya itu langsung diketahui adanya harga, adanya barang yang diperjualbelikan, ditampakkan karakteristiknya bagaimana, maka jual beli semacam ini adalah masuk rumpun akad bai' mausufin fil dhimmah. Jelas akadnya termasuk akad salam. Tetapi ada kalanya juga jual beli itu tidak langsung mengetahui barang dan harga. Ayo kita hanya mengetahui, misalkan hanya melalui penjelasan saja. Barangnya sebenarnya ada. Jadi akan tetapi barang itu tidak langsung ditunjukkan, melainkan hanya lewat indeks. Lewat indeks biasanya itu terjadi di pasar modal. Nah, jual beli semacam ini biasanya kita kenal dengan istilah pasarnya atau bahkan pasar derivatif atau pasar turunan. Nah, baik pasarnya merupakan pasar langsung atau pasar tidak langsung, atau pasarnya juga merupakan pasar derivatif. Ya, ada 3 kelompok pasar dalam hal ini. Kita dalam kelompok 3 pasar ini saja. Semua akad yang ada di dalam kitab fikih, termasuk bai' ainil musyahadah, bai' ainil mausuf fil dhimmah, bai' ainil ghaibah, semuanya bisa berlaku di dalamnya. Bisa mungkin terjadi di dalam. Misalkan untuk pasar derivatif ini dikenal dengan istilah pasar berjangka. Namanya saja sudah berjangka, berarti antara pihak penjual dengan pihak pembeli
pihak penjual dengan pihak pembeli itu tidak langsung berhadapan dengan barangnya, tetapi dia harus berhadapan dengan suatu indeks tertentu atau indeks yang dijamin. Itu istilahnya indeks itu pernyataan tentang suatu karakteristik barang seperti disimbolkan dalam bentuk simbol-simbol tertentu. Nah, ini hal yang semacam ini termasuk bagian dari mausuf fil dhimmah. Jadi indeks itu istilahnya kayak mausuf. Terus kemudian karena barangnya bisa dijamin pasti adanya kalau itu berada di sebuah pasar modal misalkan, karena di sana ada properti yang fungsinya adalah untuk menjamin bahwasannya setiap aset yang diperdagangkan di sana itu selalu memiliki underlying aset. Nah, karena adanya jaminan bahwasannya setiap barang yang diperjualbelikan itu ada underlying aset, maka kemudian jual beli di pasar derivatif ini secara tegas hukumnya adalah pada dasarnya adalah boleh. Jadi pada dasarnya adalah boleh. Cuman kemudian sistem dalam jual beli di pasar derivatif ini yang kemudian menjadi beragam. Contoh misalkan kalau di dunia tradisional itu ada berhadapan antara penjual dan pembeli secara langsung dengan ada bek yang ada sil'ah yang ada di hadapannya yang diperjualbelikan sehingga khiyarnya adalah khiyar majelis. Tetapi dalam pasar derivatif hal itu tidak terjadi. Kita hanya mengetahui indeks sama harganya saja. Tapi transaksinya harus langsung serah terima. Kalau sudah menerima barang yang dibeli, maka barangnya itu masuk ke dalam saldo deposit. Jadi barangnya itu juga merupakan barang istilahnya ainun manfaat. Terus kemudian kalau harganya itu diserahkan, maka harganya itu juga akan masuk dalam saldo deposit. Nah, akad yang terjadi secara langsung itu kemudian muncul dengan istilah akad spot. Akad spot, perdagangan satu titik. Terus kemudian ada istilah juga dengan istilah option. Kalau option itu seperti bek mutabadah, jadi kayak jual beli lempar kerikil. Kalau dalam dunia tradisional misalkan ada barang berjalan terus kemudian kita melempar barang yang terkena lemparan itu kemudian yang kita beli. Nah, bek seperti ini namanya bek munabadah, terus kemudian muncul di dalam dunia trading itu kemudian dikenal sebagai option. Nah, maka dari itu karena bek munabadah itu hukumnya adalah haram, maka kemudian ada larangan untuk melaksanakan sistem perdagangan dengan menggunakan option seperti ini. Kalau di dunia tradisional model lemparan semacam itu hukumnya bisa sah, tapi dengan syarat adanya khiyar. Kalau dalam dunia pasar berjangka kan tidak mungkin ada khiyar, Nah, karena tidak mungkin adanya khiyar itu dan harus memutuskan sendiri, sehingga antara harga dan barang itu sifatnya menjadi majhul karena harus lemparan. Jadi misalkan saya klik sekarang ternyata respon sistemnya adalah berikan pada 2 menit berikutnya atau 1 menit berikutnya, maka keterlambatan sistem seperti ini menyebabkan back option dengan sistem option tadi itu mengandung unsur muqamaroh atau unsur penjudian sehingga hukumnya haram. Kita sulit untuk membuat option ini diputuskan sebagai hal sulit karena ketiadaan ruang untuk melakukan khiyar. Beda lagi dengan sistem futures. Kalau sistem futures sama sistem swap itu memiliki kesamaan. Kalau swap itu transaksi jual, artinya saya punya komoditas, misalkan komoditasnya adalah emas misalkan atau saham misalkan. Saham itu saya jual, tetapi dengan harga. Nah, harganya ini yang kemudian harus disepakati. Jadi harganya ini adalah harus menyesuaikan dengan harga saat terjadinya akad jual. Jadi saat terjadinya ketika trader dengan trader bertemu, terus kemudian saham kita jual, nah
Saat itulah kemudian sistem ini antara harga dan barangnya itu harus bisa disepakati di hari itu. Demikian juga di sistem futures ya, baik sistem, pokoknya ini dua-duanya ini hampir sama, antara futures dengan swap itu hampir sama. Kalau swap itu karena kita menjual barang terus harganya nanti diserahkan kemudian, maka harga barangnya itu harus disepakati sekarang. Tapi kalau sistem futures, harganya duluan terus kemudian barangnya yang akan diserahkan kemudian, maka sistemnya termasuk akadnya akad salam. Nanti termasuk akadnya akad salam. Sehingga dalam kedua konsep ini, menurut konsep ini, harganya adalah harus disepakati saat kita itu melakukan, saat kita itu memutuskan untuk menjualnya itu. Kalau ternyata kemudian kok harganya mengikuti dengan 10 hari kemudian, atau 2 hari kemudian, atau 1 hari kemudian, atau 1 jam kemudian, maka hal semacam ini yang menyebabkan sistem futures dan sistem swap itu menjadi diharamkan, tidak diperbolehkan untuk digunakan. Nah, mengapa kok tidak diperbolehkan? Ya karena mengandung unsur riba riyab sama riba nasi'ah. Kecuali kalau disepakati di harga dan barangnya disepakati di saat terjadinya saat terjadinya kontrak jual dan kontrak beli itu, maka saat itu kalau misalkan kok bisa disepakati, maka unsur riba riyab sama riba nasi'ahnya tadi menjadi hilang, sehingga hukumnya menjadi diperbolehkan. Mungkin gitu untuk pengetahuan kita tentang pengetahuan singkat hari ini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.